Satu istri saja sudah susah. Lah Rasulullah SAW itu istrinya banyak. Kenapa? Sebenarnya itu berat bagi beliau. Maka hubbiba, dijadikan cinta beliau itu kepada para wanita untuk menikah. Karena misi kerasulan. Supaya nopo kalau cuma punya istri, kata para ulama, cuma satu istrinya, nanti perilaku Rasulullah SAW itu yang meriwayatkan cuma satu orang. Hal-hal yang terjadi di dalam rumah itu kan yang bisa meriwayatkan hanya istri ya. Kalau tetangga orang lain kan nggak tahu di dalam rumah itu Rasulullah SAW seperti apa lah. Hikmahnya kenapa beliau punya banyak istri itu apa? Supaya segala hal tentang Rasul itu bisa terdeteksi, bisa diketahui oleh banyak istri beliau. Nah, riwayatnya bisa komplit, bisa sempurna, lebih banyak tentang pribadi Rasulullah SAW dari beberapa istri yang beliau miliki. Riwayat dari Aisyah ada, riwayat dari Ummu Salamah ada, riwayat dari ini ada. Itu makanya hubbiba ya, hubbiba dijadikan cinta beliau kepada para wanita. Itu maknanya beliau ya banyak menikah dengan para wanita karena istri beliau lebih dari satu. Beliau ada 9 istri. Ya, ada 9 istri. Kalau umat Islam bolehkah beristri lebih dari satu? Kalau yang jelas kalau lebih dari 4 nggak boleh, itu kesepakatan ulama. Kalau lebih dari 4 itu tidak boleh, haram hukumnya, kesepakatan ulama. Walaupun kalau dicari dalil-dalilnya atau argumentasinya orang yang beristri lebih 4 ya, ada yang 9 itu nanti bisa ada ketemu Pak. Tapi kita nggak pakai karena argumentasi orang yang membolehkan beristri lebih dari 4 bagi seorang muslim itu walaupun ada, tapi kita terpentok dengan ijma ulama, kesepakatan ulama bahwa seorang muslim itu tidak boleh beristri lebih dari 4. Kalau beristri lebih dari 1 dan tidak lebih dari 4 itu para ulama menyatakan itu hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Tetapi bukan sunnah juga. Bukan sunnah, hukumnya boleh. Itu madzhabul jumhur. Menurut pendapat mayoritas ulama, termasuk dalam pandangan Imam Syafi'i dan madzhab Syafi'i, menikah lebih dari 1 atau istilah kita poligami itu bukan sunnah, tapi hukumnya apa? Mubah, sekedar boleh, bukan sunnah. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya beristri lebih dari 1 itu sunnah, tidak ada. Banyak orang salah paham ya, menjadikan surah An-Nisa ayat 3 nih, di mana Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Itu dijadikan dalil katanya perintah poligami. Sampai ada yang mengatakan asal perintah nikah itu harus poligami gitu. Jadi katanya Quran itu memerintahkan kalau nikah itu laki-laki muslim itu diperintah untuk lebih dari 1 istri gitu kan. Dengan dasar ayat An-Nisa ayat 3 niki. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Hendaklah kalian menikahi wanita yang baik ya, 2, 3 atau 4. 2, 3, 4. Langsung 2, bukan 1 gitu kan. Qurannya kan langsung mathna, 2, 3, 4. Ada yang berpemahaman berarti perintah asal Quran itu menikah itu lebih dari 1 istri. Padahal paham ini tidak tepat. Surah An-Nisa itu tidak punya makna seperti itu. Itu kan harus dilihat konteksnya Pak. Asbabun nuzulnya, konteksnya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Di sini sebenarnya bisa dilihat di dalam tafsir ya, dalam tafsir banyak tafsir ya, Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi dan lain sebagainya. Itu tidak ada, sepengetahuan saya tidak ada seorang pun ulama
yang menyatakan bahwa perintah asal nikah itu poligami itu nggak ada. Itu hanya sebagian segelintir orang belakangan yang mengatakan, wah Allah itu merintahkan langsung dua kan. Itu keliru karena memahami ayat ini secara tekstual. Padahal sebenarnya makna ayat itu maknanya begini, bahwa konteksnya kalau kamu mau menikahi seorang wanita si A umpamanya, maharnya mahal, mas kawinnya mahal, misalkan 150 juta gitu kan. Mau nikahi si A, wanita si A, mas kawinnya mahal 150 juta mungkin. Ya kalau kamu tidak mampu, ya sudah, nggak usah bersedih. Kamu bisa menikahi selain si A, mau 2, mau 3, mau 4 nggak masalah gitu loh. Jadi nggak usah kemudian merasa sedih ya. Dunia itu tak selebar apa? Nah, daun kelor. Jadi laki-laki kok baperan. Ya nggak bisa nikahi si A saja, mutung. Ya, seolah-olah dunia isi perempuannya cuma dia tok, si wanita itu. Dunia itu nggak sesempit daun kelor, luas, wanita itu banyak. Nggak bisa nikahi si A, kamu bisa nikah yang lain, mau 2, 3 juga boleh. Nah konteksnya ayat tuh begitu Pak, ngeyem-yemi orang. Jadi misalkan saya punya anak ya, anak saya laki-laki mau nikahi perempuan A gitu, ditolak sama si A umpamanya, terus saya ngeyem-yemi saja, wes nggak usah, tenang aja, nggak nikah dengan si A nggak masalah, kamu bisa nikah dengan selainnya 2, 3 nggak masalah, bisa kok, nggak usah berkecil hati. Cuma begitu konteks ayat ini. Makanya tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan perintah nikah itu poligami, nggak. Asal perintah itu tetap monogami Pak. Asal perintah nikah itu cuma 1 istri, bukan 2, 3, 4. 2, 3, 4 itu hanya solusi. Hukumnya mubah bukan sunnah. Karena kondisi tertentu jenengan pengen nikah lagi, istri kedua monggo silahkan, itu hukumnya mubah, nggak kita haramkan juga. Tapi jangan kemudian mendaku itu sebagai sunnah. Sunnah apa? Sunnah Rasul katanya. Ya, izin sama istrinya, saya mau melaksanakan sunnah Rasul apa? Mau nikah lagi ini. Itu bukan sunnah Rasul. Boleh silahkan, tapi jangan kemudian menyampaikan itu sunnah Rasul. Bisa dicek Pak, keterangan saya ini bisa dicek di kitab-kitab fikih para ulama kita rahimallahu taala dari 4 madhab sekalian, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka menyatakan itu mubah, bukan sunnah. Jadi kita pertengahan ya, antara yang menyatakan sunnah dan antara yang mengatakan haram. Kalau panjenengan tanya para wanita, poligami hukumnya apa? Jawabnya apa? Haram. Kalau tanya wanita itu mesti hukumnya haram. Walaupun tidak bertanya. Ya, itu nggak boleh juga gitu. Untuk para muslimah mboten angsal. Poligami ini mubah, gitu. Harus mubah, kita katakan mubah. Baik panjenengan tidak siap di poligami, tidak mau itu urusan lain, tapi jangan sampai mengharamkan apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Tapi bapak-bapak juga ampun kemudian over. Ya, saya pengen sunnah Rasul nikah lagi, itu bukan sunnah. Itu mubah, boleh saja, tahu, nggak usah jenengan mendaku-daku itu sebagai sunnah. Akhirnya saya heran guys saat ini tuh. Ini mungkin karena termasuk akhir zaman juga. Gitu. Isu poligami itu sekarang dikomersilkan gitu, sedemikian rupa. Dibuat booming sedemikian rupa, ada bentuk apa, grup poligami, ada bentuk seminar beristri lebih dari 1 di poligami, sukses berpoligami, ada komunitas poligami, dibuat seperti itu. Yang pemahaman poligami dan masalah poligami itu menurut ulama-ulama zaman dulu tidak seheboh di zaman ini. Coba jenengan buka buku-buku fikih, poligami itu kadang dibahas cuma 2 kalimat, cuma 1 paragraf tok. Enggak, sekarang luar biasa dibuat seperti itu.
Terus nanti menghadirkan apa? Seminari menghadirkan orang-orang yang dianggap sukses berpoligami, beristri 4. Supaya ngasih apa? Pengalaman dan ilmunya, menyemangati yang belum poligami untuk apa? Poligami. Padahal yang diundang nih Pak, yang beristri 4, yang katanya sukses berpoligami, itu nek di rumah ya padu. Enggak seharmonis di media sosialnya gitu loh. Karena yang di media sosial yang ditampilkan di Instagram, di Facebook, di ini kan yang apa? Yang indah-indah. Nggak mungkin pas padu sama istrinya 4 niki pas berantem kemudian disyuting, dimasukkan di media sosial, kan nggak mungkin. Pas senyum-senyum, pas ketok rukun ditampilkan di media sosial. Ada lagi yang salah paham. Salah paham, loh, Rasulullah kan pernah bersabda katanya bahwa sebaik-baik umat ini khairu hadhil ummah aktsaruhum nisaa. Sebaik-baik umat ini orang yang istrinya paling banyak. Wah, berarti untuk menjadi umat Islam yang baik, semakin baik, saya harus beristri lebih dari 1. Semakin banyak semakin baik. 2, 3, 4 gitu. Loh, ini salah lagi. Makna hadis ini bukan seperti itu. Maksudnya khairu hadhi ummah, sebaik-baik umat ini yang paling banyak istrinya, itu maksudnya Rasulullah. Jadi itu kalau dipahami terjemahnya begini, Rasulullah itu orang yang paling baik. Yang dimaksud yang paling banyak istrinya itu maksudnya Rasulullah, bukan kita kemudian disuruh untuk beristri banyak-banyak gitu. Ini ya sering terjadi kesalahan dalam memahami dalil agama karena sekedar diterjemahkan, tidak dipahami dengan pemahaman dan keterangan para ulama kita, ya, para pendahulu kita, terutama para imam-imam pendahulu kita. Jadi tidak ada yang apa namanya dalil yang secara sharih menunjukkan poligami itu sunnah Rasul, tapi statusnya bukan haram, boleh saja, sekedar itu. Sampai seorang ulama namanya Abul Hasan Al-Amrani rahimallahu taala, beliau ini menukil dari Imam Syafi'i. Panjenengan dengarkan baik-baik ini. Imam Syafi'i mengatakan ngeten, wa uhibbu lahu ayaktasira ala wahidatin wa in ubiha lahu aktsar. Dan aku sangat ingin untuk seorang laki-laki itu mencukupkan dengan 1 istri, walaupun dibolehkan baginya menikah lebih dari 1. Niki nasihat wejangan Imam Syafi'i. Seorang laki-laki itu hendaknya lebih aku cintai untuk cukup 1 istri saja. Walaupun boleh lebih, tapi lebih baik 1 istri. Lebih baik 1 istri. Termasuk Al-Imam Al-Mawardi Al-Hambali juga menyatakan seperti itu ya. Jadi 1 saja, karena untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga itu lebih sederhana ketika kita punya 1 istri. Yes, pokoknya 1 istri niki dirumati yang benar, dididik yang api, anak-anaknya dididik yang bagus, yang disayangi semua, dikandi semua untuk taat pada Allah dan untuk masuk surga bersama-sama. Amin. Niku pun lebih dari cukup, Pak. Daripada jenengan memaksakan diri nikah lagi gitu. Wah, 1, 2 punya 4 istri, susah pikirannya, Pak. Biasanya bisa sholat malam jadi nggak pernah sholat malam, gara-gara pun istrinya lebih dari 1. Mumet memikirkan biaya gitu, biaya per bulan, uang nafkah, mumet mikirkan anaknya dari istri pertama awalnya cuma 4, tapi dengan 4 istri jadi pinten 4 kali 4 pinten 16. Lah niku terus 4 istri niku metenge bareng, hamil bareng, kelahiran nggih cedak bareng, luar biasa. Jadi jangan kemudian para lelaki itu cuma melihat waduh poligami indah, dilihat indah seneng tok, tapi lupa memikirkan tanggung jawab dan resiko yang akan muncul setelah nikah lagi nih dulu. Saya tidak menghalangi, silahkan nek mau nikah lagi silahkan, saya nggak mengembosi.
hanya mengarahkan bagaimana kita ini mencari sesuatu yang sederhana dan sesuatu yang paling ringan tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita nanti tidak adil di hari kiamat, kita akan menanggung itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang ulama ya menyatakan bahwa kalau dirimu tidak menikah lagi, wahai para suami, itu menyebabkan istrimu bahagia, maka lakukanlah. Artinya kalau dengan kita tidak menikah lagi niku membuat istri kita bahagia, maka apa? Ya tidak usah menikah. Kita mendapatkan pahala besar karena sudah membahagiakan istri kita. Coba ibu-ibu kalau tak ngerti, jenengan lebih bahagia suami jenengan nikah lagi napa mboten? Hah? Jenengan lebih bahagia suami jenengan nikah lagi napa mboten? Mboten. Sepakat niku. Sepakat jare Pak, makanya jenengan mboten usah aneh-aneh. Pun sepakat ini, mburi pun sepakat. Saya kira mboten enten nggih seorang wanita yang mau dipoligami. Nek enten iku mung nglamis tok. Ngomong di lisan tapi hatine belum tentu. Itu nggih. Jadi seperti itu masalah. Nek mau nyontoh Rasul, bener-bener mau nyontoh Rasul nih, terlepas dari hukum sunnah ataupun mubah tadi nggih. Rasulullah niku poligami setelah istri pertama beliau Khadijah ini meninggal. Rasulullah niku nembe menikah lagi saat napa? Khadijah niku sudah wafat. Lan jenengan istrine isih seger, isih sehat menikah lagi. Berarti enggak mencontoh Rasul. Harusnya nggih nunggu istrine jenengan meninggal dulu baru nikah lagi. Nek mau nyontoh Rasul. Gitu? Nggih, Rasulullah niku menikah lagi setelah istri pertamanya beliau Khadijah niku napa? Meninggal. Loh kok sekarang nggak mencontoh Rasul, istrinya belum meninggal sudah nikah lagi. Pertama niku Rasulullah SAW, yang kedua Rasulullah niku menikah pertama kali menikahi janda umur 45 tahun. 40 tahun. Sedangkan waktu itu Rasulullah SAW umurnya 25 tahun. Nah sekarang kita ini menikah istri pertama apa? Perawan. Berarti sudah tidak sesuai sunnah Rasul juga. Beda, Rasulullah nikah pertama dengan janda, kita nikah pertama dengan perawan. Terus Rasulullah niku nikah lagi niku atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, karena ada misi kenabian yang harus di cover dengan nikah lagi niku. Dengan wahyu. Dan jenengan dapat wahyu dari mana? Mau nikah lagi niku? Wahyu nih. Wis pokoke angel pokoke wis, angel. Wahyu nih mana?